Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara calon mahasiswa pasca sarjana UNS. Tadi pagi kita sudah memperhatikan dan menyimak sambutan dari Bapak Rektor ya untuk pendaftaran mahasiswa baru program pasca sarjana dan dilanjutkan dengan paparan tentang protokol ujian jarak jauh. Pada siang hari ini kita punya dua tamu istimewa dari Fakultas Fenty Suryati. Selamat siang Bapak dan Ibu, dan monggo kita mulai dari Pak Arjana untuk paparan tentang profil FMIPA dan program pasca sarjana yang ada di bawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Tanaman. Silakan Pak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu yang saya hormati. Dr. Marzuki sebagai Deputi Pasca SPMB dan Ibu Profesor Fenty Suryati sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik. Bapak Ibu dan calon mahasiswa pasca sarjana yang saya hormati, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sebelum Fakultas MIPA. Jadi Fakultas MIPA itu adalah salah satu fakultas dari 11 fakultas yang ada di Universitas 11 Maret. Visi dari Fakultas MIPA, visinya yaitu sebagai lembaga pendidikan yang unggul dalam bidang ilmu dasar dan terapan, yaitu di tingkat nasional maupun internasional. Jadi ini adalah cita-cita dari Fakultas MIPA. Jadi visinya yang saya tayangkan ini. Kemudian sebelum kita bicara kaitan dengan Fakultas Pasca Sarjana, di Fakultas MIPA itu ada program sarjana dan pasca sarjana. Untuk sarjananya itu ada 8 prodi. Jadi ini prodi S1-nya ada S1 Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Informatika, Farmasi, Statistik, dan Ilmu Lingkungan. Nah ini sebagai untuk program sarjana. Sedangkan pasca sarjana itu ada pasca sarjana untuk S2-nya ada 3. Jadi ini penekanan pada pagi hari ini kita bicara masa pasca sarjana, sehingga S2-nya itu ada Fisika, Biosains, Kimia, kemudian S3-nya ada 2, yaitu S3 Fisika dan S3 Biologi. Jadi yang sarjana tadi kelima dari 8 itu sudah terakhir CA dan yang lain itu terakhir CA. Nah ini khusus untuk pasca sarjana. Pasca sarjana untuk program magister. Jadi ini yang S2 Fisika dulu. Jadi kalau S1 Fisika tadi terakhir CA, yang S2 juga terakhir CA. Sehingga di sini untuk S2 Fisika itu dikomandani atau kaprodinya itu Profesor Dr. Ejeni Budi Purnamesi. Ini yang menjadi kaprodi S2 Ilmu Fisika saat ini. Sehingga kalau kita lihat untuk program pasca sarjana untuk fisikanya, itu kalau kita lihat kurikulumnya, jadi dirancang memang untuk fisika itu ada 4, tapi 4 semester biasa di harapannya
4 semester selesai, sehingga diharapkan untuk 2 semester pertama itu teori selesai. Nah, ya, untuk penyelesaian tesisnya di semester 3 dan 4 sudah dirancang seperti itu, termasuk untuk publikasinya, sehingga di semester 3 itu sudah mulai menyelesaikan tesisnya, sehingga tesis bisa dikerjakan pada semester 3, termasuk proposalnya, kemudian pantauan untuk publikasinya, sehingga diharapkan 4 semester itu tepat bisa selesai. Ini harapan dari pengelola untuk prodi S2 fisika. Ya, sehingga kalau kita lihat mata kuliahnya sudah ada wajib, kemudian ada mata kuliah pilihan. Nah, ini bisa memilih sesuai dengan untuk capaian yang diharapkan oleh calon mahasiswa tersebut. Jadi ini macam-macam untuk pembimbingnya bisa kita jelaskan nanti pada slide berikutnya. Dari di sini untuk semua penelitian untuk tesis itu sebagian besar itu adalah masuk dari penelitian sudah, sehingga kaitan dengan pembiayaan semua untuk tesis biasanya kalau itu ikut dari penelitian dosen itu pembiayaannya dari dosen. Tapi membuka peluang juga kalau memang sudah mahasiswa punya topik tersendiri itu disilakan. Hanya konsekuensinya memang untuk biaya penelitiannya harus dibiayai sendiri. Tetapi kalau ikut dari dosen itu tanggung jawab dosen pembimbing, termasuk di dalamnya untuk HRD maupun untuk publikasi itu diselesaikan di untuk pembimbing itu sendiri. Ini untuk yang program S2-nya, sehingga kalau kita lihat tadi akreditasi A, sehingga untuk program S2 fisika itu beasiswa itu bisa ngambil di LPDP, nanti pada saat berikutnya ada. Nah, kemudian ini kita melanjut fisika tapi untuk program doktor. Jadi program doktor ini karena ini berdiri tahun 2018, ya ini baru untuk 2 tahun, sehingga ini mau reakreditasi yang disiapkan oleh Pak Kapolri, Profesor Dr. Andes Secari MA, MSc, PhD, ini yang menyiapkan untuk reakreditasi. Dan penciri dari program dokter di fisika oleh pengelola sudah dicanangkan bahwa pengembangan ilmu fisika hijau yang berbasis pada nanoprogram atau physics based local wisdom. Sehingga ini kaitan dengan penciri dari prodi S3 fisika. Kaitan dengan kurikulum juga begitu. Kurikulum memang untuk kurikulumnya itu dirancang diselesaikan dalam 3 tahun, sehingga kurikulum untuk 3 tahun juga sudah di breakdown untuk kaitan dengan mata kuliah yang diambil supaya bisa tepat waktu, termasuk tahapan-tahapan untuk menyelesaikan disertasinya. Sehingga di sini untuk kurikulumnya itu untuk semester 1 itu ada mata kuliah wajibnya, karena ini sebagai mata kuliah wajib itu kaitan dengan metodologi riset dan filsafat ilmu, sehingga itu wajib sebagai dasar untuk program dokter. Tapi juga diberi peluang calon mahasiswa di program dokter itu bisa mengambil sesuai dengan pilihan peminatan. Kemudian untuk menyelesaikan disertasinya itu dibuat tahapan supaya bisa terkontrol. Karena biasanya kalau habis teorinya dikira sudah selesai untuk teorinya itu jadwalnya tidak terkontrol, sehingga perlu tahapan yang
ketat, sehingga memang dirancang tahapan itu termasuk di sini untuk supaya publikasinya nanti bisa tercapai, karena untuk program dokter kan publikasi yang output yang diharapkan itu adalah publikasi jurnal bereputasi internasional. Sehingga ini untuk supaya bisa tercapai, maka tahapan untuk penelitiannya termasuk di dalamnya kaitan dengan publikasinya itu tahapannya jelas, sehingga ada publikasi satu itu biasanya kaitan dengan publikasi untuk seminarnya, sehingga nanti roasting itu bisa diselesaikan, harapannya diselesaikan di paling tidak semester 3 atau 4. Nah, ini sehingga di semester 5 dan 6 publikasi untuk misalnya itu sudah bisa mulai publikasi jurnal. Jadi kan proses sehingga ada waktu 1 tahun atau 1,5 tahun. Nah, ini diharapkan bisa tepat sehingga bisa selesai dalam waktu 3 tahun ini ya. Demikian juga ini untuk kaitan dengan penelitiannya, kalau itu biasanya berkaitan dengan topik masing-masing, kalau itu bisa bagian dari dosen, nanti juga untuk ya maupun publikasinya itu bisa disupport dari dosen pembimbing. Untuk memfasilitasi penelitian dari mahasiswa, beberapa laboratorium di prodi fisika, jadi di prodi fisika itu ada laboratoriumnya, ada laboratorium material, ada laboratorium instrumen dan elektronika, ada biofisik, fotonik, polimer maupun fisika akustik, dan ada oksapotopedianya, dan di fakultas juga untuk semua prodi di lab terpadu untuk karakterisasinya bisa menggunakan di labnya yang dikelola oleh fakultas. Demikian juga untuk komputer dan satu lagi yaitu yang dikelola oleh universitas, yaitu UPT lab terpadu, sehingga karakterisasi semua bisa dilakukan di sana, sehingga bisa memudahkan calon mahasiswa untuk meneliti sesuai bidang peminatnya. Jadi peminat yang lain itu ada fisika teori partikel, ada fisika material elektronik maupun fisika material fotonik. Ini untuk prodi bisa digunakan yang pasca sebaik itu S2 maupun S3. Selanjutnya akan saya kaitan dengan prodi bioscience. Jadi kalau prodi bioscience ini adalah prodi S2 dari biologi, sehingga kalau kita lihat ini bioscience itu lebih awal dibandingkan dengan prodi fisika. Hanya memang ini tahun ini baru mau visitasi, sehingga akreditasi kemarin itu B, harapan kita, kalau harapan yang kita harapkan bisa meningkat. Sehingga untuk prodi bioscience itu yang menjadi kaprodi saat ini adalah Ibu Dr. Ari Susilowati MS. Ini untuk prodi bioscience. Kemudian sesuai dengan perencanaan dari prodi untuk distribusi untuk mata kuliahnya, kurikulumnya juga hampir sama dengan S2 fisika. Jadi harapannya itu 4 semester selesai, sehingga untuk semester 1 dan 2 itu untuk mengambil mata kuliah, kemudian yang semester 3 dan 4 itu untuk penelitian. Demikian juga di pascasarjana untuk S2 Bioscience, tahapan-tahapan untuk tesisnya itu juga sudah dibagi sana, yaitu pada semester 3 dan 4. Jadi harapannya karena untuk magister juga ada prasyarat untuk bisa lulus itu harus publikasi di prosedik, berarti pernah jadi presenter di tingkat nasional atau internasional, sehingga perlu dirancang, sehingga di sana ada tahapan proposal, kemudian tahapan
untuk publikasi, paling tidak publikasi untuk seminar nasional dan juga pada semester 3 dan 4 dirancang untuk publikasi untuk tesisnya itu sendiri, sehingga diharapkan pada 2 tahun itu bisa selesai dengan. Nah, beberapa kegiatan PPM dari prodi S2 Science itu untuk kuliah lapangan atau praktikum lapangan biologi terapan dan lapangan untuk praktikum lapangan di universitas. Ini adalah beberapa contoh yang telah dilakukan untuk prodi fisika. Sedangkan sarana laboratoriumnya, untuk sarana laboratorium untuk S2 Science itu untuk isolation of bakteria maupun untuk aplikasi dari gene dan untuk analisisnya. Ini beberapa sarana laboratorium dari prodi S2 Science. Demikian juga di sini untuk Science juga bisa menggunakan alat yang ada di tidak hanya ada di tapi di fakultas lain, karena di UNS sharing, sehingga dosen itu bisa menggunakan lab yang ada di kedokteran atau di fakultas lain sesuai dengan topik dari mahasiswa itu. Nah, di biologi ada program misalnya untuk S3, yaitu program doktor biologi. Nah, kaprodinya sekarang itu Profesor Dr. Sumarto MS. Nah, di sini program S3 biologi juga termasuk baru, jadi bersamaan dengan program S3 fisika, jadi baru tahun 2018, sehingga ini masih proses untuk pembuatan borang untuk reakreditasi, sehingga harapannya ke depannya bisa meningkat, karena kalau ini ada baru dibuka dan akreditasi minimal di istilahnya program akreditasi C, sehingga harapannya nanti masa lulus itu sudah bisa meningkat sesuai dengan harapan kita semua. Nah, kemudian penciri dari prodi dokter untuk biologi itu fokus pada pengembangan bioproduk dan biokonversi. Ini fokusnya untuk di sini sebagai upaya untuk pengelolaan sumber daya alam Indonesia, baik di tingkat molekuler, sel, jaringan individu, populasi maupun pada ekosistem. Kemudian untuk strukturnya, jadi mirip juga dengan di fisika, jadi ada yang mata kuliah wajib sebagai dasar untuk S3, itu adalah ilmu filsafat ilmu, dan termasuk di sini seperti tadi adalah metodologi penelitian. Kalau yang lain adalah mata kuliah penunjang atau penunjang skripsi, biasanya sesuai dengan peminatan dari masing-masing mahasiswa. Untuk menyelesaikannya, seperti tadi saya jelaskan sekali lagi, kalau untuk bisa diambil sebagai dokter, yaitu mahasiswa harus pernah menjadi presenter seminar internasional dan publikasi di jurnal internasional bereputasi. Sehingga di sini tahapan-tahapan untuk menyelesaikan itu sudah dirancang oleh prodi dengan baik, yaitu ada untuk mata kuliah penunjang disertasi yang diambil, nanti pembuatan proposal, kemudian ada ujian komprehensif, kemudian penelitian disertasi, artinya ini kaitan dengan publikasi, baik itu publikasi untuk seminar maupun publikasi dari jurnal sudah disiapkan, dan pada tahap akhir itu ada ujian itu ada ujian tertutup dan ujian terbuka. Tetapi ujian terbuka itu sebetulnya merupakan opsional, tapi opsional yang ada syaratnya. Jadi kalau itu sudah punya publikasi Q1, ya sudah boleh tidak usah ujian terbuka, atau Q2 dengan 2 jurnal Q2 sudah tidak bisa milih tidak bisa. Karena
nanti ada aturan-aturan bisa dibaca di panduan pasca, sudah dijelaskan di dalam SK Rektor yang nomor 17 tahun 2018, dan ini masih proses untuk disesuaikan dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, ini untuk program S3. Kemudian untuk grup riset dari biologi, jadi untuk menunjang Bapak Ibu untuk mengambil program dokter itu bisa bergabung di grup riset di biomateria tubuhan atau biomateria hewan atau biodiversitas dan biokonversi maupun di biomateria mikroba. Nah, ini sesuai dari keminatan Bapak Ibu, nanti bisa bergabung di grup riset tersebut. Nah, sehingga di sini pilihan dari promotor maupun co-promotor itu ini dari prodi untuk S3. Jadi dari instansi lain nanti misalnya dari perguruan tinggi lain itu punya dosen yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi co-promotor, itu bisa kolaborasi antara UNS dengan institusi tempat mahasiswa. Itu baik untuk fisika maupun biologi. Nanti hanya komunikasi antara promotor dengan mahasiswa, nanti bisa diskusi, itu bisa artinya itu bisa penelitiannya itu bisa berlanjut di tempat Bapak bekerja. Karena kalau promotornya dari tempat Bapak bekerja kan bisa berkesinambungan dan akan lebih bagus. Nah, ini setiap prodi akan mencari kolaborasi untuk kaitan dengan penelitian tersebut. Kemudian kaitan dengan jumlah pengajar di biologi, ini pengajarnya memang dilihat dari jumlah guru besarnya ini sudah 42%. Kemudian untuk rektor kepalanya itu ada 21%. Sehingga ini cukup untuk amunisi sebagai dosen pembimbing untuk prodi biologi. Kemudian untuk prodi S2 kimia. Jadi S2 kimia, jadi untuk program magisternya itu ini sudah meluluskan dan sekarang masih terakreditasi B. Jadi untuk program kimia sekarang kaprodinya yaitu Ibu Dr. Fitria Mamati, MSI. Jadi ini untuk kaprodi ilmu kimia. Sehingga kalau kita lihat memang baru di sini untuk kimia itu SK-nya pada tahun 2014 sudah 6 tahun, dan ini sangat potensial sekali. Kerjasama untuk yang dilakukan nanti akan dijelaskan oleh Bu Wadeng Satu, Prof. Endi. Kerjasama kimia cukup banyak dengan Madri dan sudah mengirim mahasiswa S2-nya di institusi di luar negeri, nanti akan dijelaskan oleh Bu Wadeng Satu. Kemudian distribusi mata kuliahnya, jadi hampir sama untuk distribusi mata kuliah untuk pasca di MIPA. Memang untuk program magister dirancang untuk 4 semester, di 2 semester awal 1 dan 2 itu mengambil mata kuliah yang diambil mata kuliah wajibnya itu bisa dilihat di panduan. Di sini bisa kita lihat ada teknik kesehatan, metodologi riset, kapasitas rektor kimia, teknik pemeriksaan kimia, dan karakter material. Dan itu ada pilihan ini yang ada wajibnya. Kemudian yang semester 2 masih mata kuliah pilihan, dan semester 3-4 itu sudah untuk mata kuliah untuk menyelesaikan tesisnya. Sekali lagi, syarat untuk bisa selesai untuk magister itu harus pernah menjadi peserta di seminar nasional atau internasional dan jurnal
terakreditasi. Jadi nanti ada syarat-syarat yang harus dilalui, dan di sini sudah dibuat tahapan untuk bisa menyelesaikan tersebut. Jadi di sini ada tesis 1, tesis 2, dan 3 itu sebetulnya untuk tahapan untuk bisa selesainya baik itu publikasi maupun penulisan disertasi. Yaitu kaitan dengan mata kuliah yang diambil. Jadi mata kuliah yang diambil tadi untuk mata kuliahnya nanti cukup banyak yang bisa disesuaikan dengan peminatan dari dari mahasiswa. Jadi yang diambil peminatannya itu apakah analisis dan saksi data. Jadi di sini ada elektrokimia zat padat dan seterusnya. Jadi ini mata wajib itu ada banyak sekali, tidak perlu saya bacakan satu persatu. Tetapi dari untuk menunjang tesisnya itu bisa gabung di riset group. Nah ini yang penting untuk bisa menyelesaikan, biasanya harus ini aktif. Jadi kalau di semester 1 dan 2 menyelesaikan mata kuliah, sampai sudah harus lihat-lihat labnya atau di grup risetnya. Jadi bisa bantu dari kalau sudah punya calon pembimbing, itu bisa peminatannya di mana, apakah dia nanti dan chemistry atau dikaitan dengan apa itu makanan dan kaitan dengan obat, kemudian di material inorganik atau di katalis dan solistik kimia. Nah ini ada 7 grup riset yang ada di program studi kimia, sehingga ini bisa sesuai dengan masing-masing peminat dari mahasiswa. Untuk menunjang penelitian itu juga labnya sudah dikelompokkan di sini, ada lab kimia fisika, kimia analitik, kimia organik maupun anorganik. Jadi peralatan tersebut ada di bawah riset group. Jadi pengelolaan labnya sudah, misalnya untuk riset group, semua alat-alat itu di bawah riset group. Itu ada untuk plasma reaktor atau chemical vapor deposition, CVD, atau katalis reaktor, oven, dan sebagainya. Jadi ada beberapa alat yang disediakan di kuliah. Nah, kemudian kalau kita lihat dosennya, jadi memang kalau ini dosen keseluruhan dari 141 dosen itu doktornya ada 74. Jadi memang sudah lebih dari 50%. Dari 74 itu ada 14 profesor, sehingga itu sudah memenuhi untuk baik itu untuk S2 maupun S3. Dan untuk menyelesaikan administrasi dibantu oleh 54 tenaga kependidikan. Nah ini klasifikasi untuk dosennya. Jadi kalau keseluruhan itu untuk tadi prosentase dari dosen maupun tenaga pendidikan. Nah, kalau kita lihat prestasinya, jadi untuk prestasi dari dosennya ini bisa kita lihat pada saat dirilis beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu itu dirilis. Jadi di MIPA itu ada 4 dosen yang masuk di 500 peneliti terbaik Indonesia. Nah, kalau di UNS ada 18 dosen di UNS, tapi 4-nya itu dari MIPA. Sehingga kalau kualitas dari dosennya saya kira tidak perlu diragukan, sehingga di dalam penelitiannya meskipun relatif muda dari umur fakultasnya, tetapi kalau prestasinya baik itu dosen maupun mahasiswa juga baik.
kalau produk unggulannya itu masing-masing punya produk unggulan dari baik itu dari prodi fisika, kimia, biologi, kemudian matematik dan lingkungan. Nah, di sini misalnya aja pada masa COVID ini. Nah, masa COVID ini, nah ini kebetulan Pak Deputi itu kreatif sekali, Pak Dr. Marzuki. Ini pada pas masa pandemi bisa, ini masih proses untuk menciptakan alat bantu pernapasan, ventilator. Jadi memang ini belum masih proses untuk uji untuk uji kliniknya maupun sertifikasinya. Jadi ini merupakan unggulannya, termasuk di dalamnya di sini untuk lab dari fotonik dari prodi fisika juga sudah menghasilkan untuk deteksi rawan banjir, jadi itu deteksi longsor atau deteksi dari banjir. Kemudian untuk akutik ini juga unggulan dari untuk panel absorber bisingan, dari kaitan ke bisingan di situ. Kemudian unggulan yang lain di beberapa prodi, kalau dilihat dari prodi termasuk di sini prodi padi hitam itu termasuk kolaborasi sebenarnya, ini ada satu prodi, tapi termasuk unggulan dari hebat. Ini banyak sekali yang dihasilkan baik itu dari kimia maupun farmasi. Ini yang tadi saya katakan adalah unggulan pada masa pandemi. Jadi ini kemarin ini sudah dikolaborasikan dengan suatu PT, jadi memproduksi ini dan termasuk kolaborasi dengan rumah sakit. Ini ventilator generasi kedua, ini baru generasi kedua, ini sudah sampai generasi 3, ini masih proses yang generasi 3 untuk keadaan masa untuk khusus 3 itu sebetulnya bisa tidak hanya COVID, jadi tentunya bisa di ruang isolasi. Sehingga nanti harapannya bisa selesai pada semester ini bisa diselesaikan. Kemudian fasilitas kampus yang ada di sini adalah fasilitas untuk lab terpadu, baik itu fisika, kimia, biologi maupun farmasi, termasuk lab komputer, dan fasilitas umum itu ya fasilitas yang ada di UNS, termasuk kita punya yang kita canangkan sebagai kampus Benteng Pancasila dan tempat ibadah di satu tempat. Sedikit saya tentukan di sini kaitan dengan antara S2 dan S3 tadi. Jadi mahasiswa itu sebetulnya kalau bagus bisa dari S2 langsung S3, malah dari S1. Jadi ini dirancang dari prodi, setiap prodi itu merancang baik itu S1 nanti bisa langsung S2, asalkan itu kemampuan akademik yang baik, kemudian difasilitasi dengan soft skill komunikasi yang baik. Nah, termasuk di sana beasiswa. Jadi beasiswa itu khususnya untuk pasca, kalau itu untuk mahasiswa dari UNS itu ada beasiswa unggulan. Nah, beasiswa unggulan itu kalau itu S1 bisa langsung S2. Nah, sedangkan kalau yang LPDP ini hanya khusus untuk prodi fisika yang sudah masuk di LPDP karena syaratnya harus standarisasi. Nah, ini harapan dari bawah maupun dari pusat dan fakultas, harapannya untuk prodi kimia dan biosains dalam waktu yang lama bisa meningkatkan akreditasinya menjadi akreditasi. Nah, ini secara singkat nanti untuk lebih untuk terkaitan kerjasama dan kemahasiswaan itu Bu Badik 1 Profesor Fendi akan menjelaskan lanjutan dari apa yang saya tanyakan ini. Jadi ini yang saya sampaikan. Untuk fasilitas yang lain itu akan dijelaskan oleh jadi alat-alat yang
lihat di sini di layar ini memang beberapa peralatan instrumen ini untuk menunjang pembelajaran ini banyak fasilitas yang ada di yang terpadu. Baik itu aplikasi kebanyakan adalah karakterisasi untuk spektroskopi maupun karakterisasi morfologi itu ini untuk fasilitas yang ada. Okay. Saya kira dari saya itu dulu fasilitas lab termasuk komputer itu sudah bisa dilihat di sini. Pak Masuki, saya kira sekilas di FMIPA seperti itu tentang pelaksananya. Lagi kaitan kerjasama dan kegiatan kemahasiswaan nanti akan dijelaskan oleh Bidang Akademik Prof. Kira segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan Fakultas MIPA atas penjelasan tentang profil prodi-prodi yang ada di Fakultas MIPA. Sekarang kita melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu paparan prestasi yang dalam bersama sama dari kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh Pak Dekan Bidang Akademik Profesor Felix Suryadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa memaparkan informasi-informasi terkait dengan kegiatan maupun fasilitas di Fakultas MIPA. Sebagai penjelasan untuk melengkapi dari yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan, saya akan menjelaskan tentang kerjasama yang ada di Fakultas MIPA. Jadi Fakultas MIPA itu telah melakukan kerjasama dengan pihak dari dalam negeri maupun luar negeri. Kenapa kerjasama ini kita lakukan? Karena kerjasama ini tentunya akan sangat membantu untuk kelancaran baik dari proses pendidikan, pengajaran maupun penelitian untuk mahasiswa, sehingga tesis maupun disertasi dari mahasiswa itu akan mempunyai kualitas yang bagus, berjalan lancar, sehingga mereka lulus dengan kualifikasi yang bagus. Kerjasama yang di dalam negeri ini hanya sebagai contoh saja. Contohnya adalah dengan PT Dirgantara Indonesia yang tadi sudah menghasilkan salah satu produknya itu di akustik. Kemudian ini dengan Akademi Angkatan Udara. Kemudian yang dengan luar negeri itu dari Leipzig University maupun beberapa universitas dari Malaysia. Untuk dengan Leipzig University ini kita sangat bagus sekali karena kita bisa mengirimkan mahasiswa ke sana selama 1 semester. Sudah beberapa mahasiswa kita kirimkan, yaitu dengan Profesor Eva Mary, jadi ini dari Universitas Leipzig. Kemudian dari Korea itu dengan Profesor Yonggi Lee. Kemudian dari Universitas Teknologi Nara itu Profesor Batsila. Dari Kyushu University itu Profesor Miyazaki dalam program Sakura Science. Kemudian kita juga melakukan kerjasama itu dari beberapa universitas yang ada di USA, salah satunya adalah dari SUNY Albany. Kemudian kalau Jepang itu kita banyak sekali, contohnya tadi yang dari Kyushu, kemudian kita tambah dari Nagoya, dari Gifu maupun dari Kanazawa. Kemudian dari Prancis kita juga ada, kemudian dari Malaysia kita ada beberapa. Jadi ini hanya sebagai contoh saja karena kita tidak mungkin memaparkan semua universitas yang ada di sini. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah program Erasmus. Program Erasmus ini kita dengan Leipzig University tadi, ini staf kita ke Jerman untuk melakukan discussion tentang kurikulum maupun networking yang kita laksanakan. Ini hasilnya sangat luar biasa karena kita bisa mengirim mahasiswa ke Jerman yang sudah saya ceritakan tadi.
kemudian juga bisa mendatangkan pengajar dari Jerman untuk ke sini untuk guest lecture maupun untuk program yang lain. Selanjutnya adalah program guest lecture. Nah, ini kita memang secara rutin mengundang beberapa tamu baik dari akademisi maupun praktisi dari nasional maupun internasional. Ini beberapa contoh yang sudah kita lakukan. Contohnya adalah dari IIUM, kemudian dari Malaysia yang lain, ataupun dari Thailand. Jadi tiap prodi itu kadang bisa mengundang 2 sampai 5 kuliah untuk mengadakan kuliah tamu. Nah, dalam masa pandemi ini kebetulan kita dipermudah ya, jadi alhamdulillah. Tapi kita berharap pandeminya segera berakhir, tetapi dengan online ini kita program-program kita banyak yang dipermudah, jadi bisa mengadakan kuliah tamu secara online. Kita menghemat biaya untuk mendatangkan tamu, tetapi kita bisa maksimal untuk menyerap ilmu dari masing-masing para pakar maupun para akademisi internasional. Banyak contoh yang bisa saya tampilkan di sini, yaitu beberapa kuliah tamu ini yang khusus ada di prodi S2 Bioscience. Jadi Bioscience itu banyak sekali sudah mengundang tamu-tamu dari luar negeri. Kemudian selanjutnya ini salah satu contohnya adalah dari Ethiopia. Dari Ethiopia ini Profesor Sutarno dan Ibu Ari Susilawati Kaprodi ini punya penelitian bersama, jadi sangat bagus untuk mahasiswanya juga bisa mengundang salah satu penelitinya untuk kesini untuk kuliah tamu. Selanjutnya dari prodi kimia ini banyak juga mengundang beberapa pakar, contohnya ini Profesor Santiago Gomez, ini dari Spanyol, dari King Juan Carlos University. Ini Profesor Santiago ini malah sudah berkali-kali ke UNS, ke Fakultas MIPA. Itu sepertinya 5 kali berturut-turut tiap tahun sejak tahun 2014. Tahun ini sebetulnya diundang lagi, tetapi karena masa pandemi begini nanti diundangnya secara daring. Dan yang ini Profesor Yongkili ini bekerja sama dengan Ibu Fitria Ramawati, Kaprodi S2 Kimia. Ini juga punya kolaborasi penelitian. Profesor Yongkili juga pernah visit ke sini untuk sebagai pembicara pada international conference maupun mengadakan kuliah. Kemudian selanjutnya ini adalah Profesor Xavier Darwis, ini juga dari Spanyol. Ini kemarin juga selain sebagai pembicara pada kuliah internasional yang kita selenggarakan, beliau juga sudah memberi kuliah tamu kepada mahasiswa S2 Kimia. Dan juga dengan Ibu Dr. Leni Yuliati, ini dari Manchung University dari Malang. Ini beliau nanti kita undang lagi pada hari Jumat ini di Fakultas MIPA, karena Dr. Leni ini adalah peneliti Indonesia yang hebat. Beliau adalah nomor 3 untuk dan berprestasi tingkat nasional. Selanjutnya saya ingin memaparkan tentang, ini salah satu juga yang tadi saya jelaskan dari Leipzig University. Jadi Profesor Eva Mary, ini kolaboratornya adalah Dr. Witri Wahyu Lestari dari prodi kimia. Ini Profesor Eva Mary ini juga sudah beberapa kali ke Fakultas MIPA. Dia beberapa kali kita undang untuk guest lecture maupun untuk invited speaker di seminar internasional yang kita selenggarakan. Kemudian saya ingin memaparkan tentang kegiatan mahasiswa. Untuk kegiatan mahasiswa, salah satunya adalah sebagai presenter di International Conference. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arjana tadi, bahwa salah satu syarat untuk kelulusan itu adalah mengikuti International Conference maupun publikasi di internasional di jurnal.
Nah, salah satu kegiatannya mahasiswa itu presenter di International Conference. Nah, ini beberapa contoh saja. Nah, sebenarnya banyak sekali baik International Conference yang diadakan di Indonesia maupun International Conference yang ada di luar negeri. Kemudian kegiatan mahasiswa yang lain yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu contohnya ini beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan baik dengan Erasmus program. Ini kita mengirim mahasiswa ini Mas Rujito Cesario. Beliau ini sudah lulus dari S2 Kimia dan alhamdulillah karena beliau memang mahasiswa kita yang berprestasi, jadi sekarang sudah melanjutkan PhD degree di Leipzig University. Jadi sebelumnya 2 bulan di Institute of Inorganic Chemistry di Leipzig University untuk mobility student program. Kemudian karena kinerja beliau yang bagus, maka mendapat PhD degree di Leipzig University dengan beasiswa DAD diterima. Kemudian mahasiswa yang lain ini Financia Avelia, ini juga 2 bulan melaksanakan mobility student program dari Erasmus. Kemudian yang lainnya adalah Mbak Husna Saima, ini yang sudah lulus, jadi dia malah ada kredit SKS-nya dari Erasmus program. Untuk Mbak Husna ini malah 1 semester di Leipzig University. Kemudian selanjutnya ini adalah baru saja kita laksanakan, yaitu tahun kemarin itu kita mengirim mahasiswa kimia namanya Mbak Rika Suci Fitona ini untuk Science Sakura Program di University of Kyushu. Jadi banyak sekali program yang kita bisa mengikutkan mahasiswa kita maupun staf kita untuk menimba pengalaman, penelitian maupun konferensi di tingkat internasional. Nah, kemudian mungkin banyak pertanyaan, bagaimana sih profil lulusan dari program pasca sarjana dari FMIPA? Jadi profil lulusan yang sudah kita hasilkan itu ada yang menjadi dosen atau pendidik, kemudian peneliti, kemudian studi lanjut atau konsultan maupun tenaga ahli. Ya, jadi tidak perlu khawatir nanti sudah S2 mau berkarir di mana gitu ya. Nah, kalau mau studi lanjut lagi ini sudah ada beberapa contohnya yang bisa kita ambil contoh. Tadi Mas Cesario tadi dapat full beasiswa dari DAD untuk kuliah di Leipzig University. Kemudian selanjutnya mungkin khawatir, oh saya kalau kuliah di UNS bagaimana pembiayaannya? Ya, jadi sementara ini memang kita mendapatkan beasiswa dari UNS. Beasiswa UNS ini memang untuk mahasiswa lulusan UNS yang berprestasi, jadi dapat ada beasiswa untuk tuition fee-nya atau SPP-nya gitu ya. Itu selama 4 semester, jadi bisa mendapatkan full tuition fee beasiswa. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Arjana tadi, untuk prodi S2 Fisika itu khusus itu bisa mendapatkan beasiswa dari LPDP karena LPDP ini memang syaratnya ada akreditasi A, sementara yang akreditasi A saat ini baru prodi Fisika. Kemudian selanjutnya funding yang lain. Tadi saya menjelaskan beberapa kegiatan mahasiswa ke luar negeri kok bisa gitu ya. Dapat dananya dari mana? Nah, salah satunya ini adalah dari UNS Global Challenge Awards. Jadi ini kita di UNS sendiri itu mempunyai program yang disebut UNS Global Challenge, di mana dari kegiatan ini, dari program ini kita bisa mengirimkan mahasiswa untuk baik penelitian maupun mengikuti magang maupun mengikuti international conference di luar negeri ya. Jadi tidak perlu khawatir nanti pengalaman-pengalaman begitu bisa kita raih dengan funding yang lain. Kemudian research funding, apa ini yang dimaksud research funding? Jadi misalnya kita bukan mahasiswa UNS yang mendapatkan beasiswa UNS tadi,
mungkin memang harus mencari sumber dana lain. Nah, salah satunya risk funding ini. Risk funding ini nanti bisa ikut dengan pemimpinnya. Ini ada program dari Dikti maupun dari UNS yang penelitian untuk mahasiswa pasca sarjana. Jadi insya Allah ini banyak yang diterima pengalaman tahun ini maupun tahun kemarin ikut dalam proposal dengan para pemimpinnya, dan akhirnya penelitiannya itu full cover. Jadi mahasiswa tidak perlu mengeluarkan biaya, karena biaya untuk riset maupun untuk publikasi baik di tingkat yang tadi presentasi di conference maupun publikasi di jurnal bisa dibiayai dengan riset funding dari UNS maupun dari DT-nya. Kemudian VCU funding, VC ini dari UNS juga, ini yang mengelola international office-nya UNS, jadi nanti bisa mengirimkan keluar atau malah kita bisa mendatangkan mahasiswa asing pasca ke sini nanti untuk bisa bertukar pikiran, berkolaborasi dengan mahasiswa kita. Nah, ini yang selanjutnya adalah Erasmus yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi 2 tahun itu kita mendapatkan Erasmus. Nah, tapi karena masa pandemi ini Erasmus memang tidak ada. Kemudian Sakura Science kemarin tahun 2019. Kemudian yang perlu saya tekankan sini, mungkin bagi adik-adik, bagi Bapak Ibu atau saudara yang bukan lulusan UNS merasa bagaimana saya untuk tuition fee-nya. Gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, tuition fee untuk pasca sarjana di UNS ini tidak begitu mahal, jadi bisa insya Allah bisa tercover. Atau kalau saudara-saudara Bapak Ibu ini mungkin berinisiatif mendekati para pembimbingnya S2, bisa jadi akan dibiayai, karena salah satu contohnya Pak Ahmad Marjudi yang di SPMB ini, beliau juga pernah membiayai mahasiswanya untuk tuition fee-nya, bahkan sampai penelitiannya dan publikasinya beliau yang menanggung. Jadi tidak perlu khawatir, nanti bisa pendekatan langsung ke Bapak Ibu pembimbingnya kalau misalnya memang berminat untuk ke mendaftar di pasca sarjana UNS. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi dari penjelasan dari Pak Dika. Selanjutnya saya ucapkan selamat bergabung dengan program pasca sarjana Fakultas MIPA Universitas 11 Maret. Insya Allah kita akan memberikan yang terbaik untuk mahasiswa-mahasiswa untuk lulus dengan baik, dengan prestasi membanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fenty dan Pak Dika. Sebelum kita tutup acara pertama ini, ada satu pertanyaan Pak Dika. Jadi dari peserta, kapan S2 statistika sama S2 matematika dibuka? Nah ini. Ya, terima kasih. Jadi untuk S2 statistik, karena S1 statistik itu dan termasuk prodi baru. Jadi untuk prodi statistik itu konsentrasi supaya akreditasinya meningkat dulu, dan ini masih persiapan untuk S2-nya. Tetapi kalau matematika ini prosesnya sudah termasuk hampir final. Ini proposalnya untuk S2 ini masih proses finalisasi. Jadi harapannya tidak terlalu lama. Nanti harapan dari fakultas prodi S2 matematik bisa membuka program S2-nya. Jadi ini yang sudah persiapan, itu yang proposalnya sudah masuk di MIPA, termasuk di kimia. Di kimia itu S3 juga sudah masih mulai proses untuk mengerjakan proposal S3-nya. Jadi kalau statistik memang ini konsentrasi untuk bisa meningkatkan akreditasi dulu, sehingga bisa fraksi A, kemudian dengan persiapan untuk paskanya sambil menunggu yang studi lanjut bisa sudah selesai sehingga bisa mencukupi untuk staf. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dika dan
Bu WPDK 1. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, para calon mahasiswa UNS, jadi jangan ragu-ragu lagi untuk memilih belajar di UNS. MIPA, tidak ada banyak prodi S2 maupun S3. Dan saya ingatkan lagi bahwa waktu pendaftaran itu masih akan dibuka sampai tanggal 20 Juli 2020 dan ujian secara daring akan dilakukan pada tanggal 3 atau 4. Jadi nanti akan dibagi 3 sampai 4 bukan berarti 2 hari. Bapak Ibu nanti akan mendapat jatah tanggal 3-nya atau tanggal 4-nya. Semua dilakukan dari rumah. Tadi Pak Dokter bilang ujian daring dari rumah aja. Sekarang silakan buka web UNS dan mulai melakukan pendaftaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan dan terima kasih Ibu Wakil Dekan 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para calon mahasiswa pasca sarjana UNS, ketemu lagi untuk sesi berikutnya ini. Itu sesi wawancara ya, kita dengan Bapak Dekan Fakultas Teknik. Kita akan menggali nanti ya, seperti apa profil prodi-prodi pasca sarjana yang ada di bawah naungan Fakultas Teknik. Ya, nanti kita beri kesempatan. Sebelum saya mulai paparan dari Pak Dekan, saya ingatkan lagi bahwa ujian masa pandemi kita ini akan dilakukan secara online. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya cukup berada di rumah saja. Tadi mungkin bukan lagi di YouTube yang sudah saya sama Pak tadi. Bapak Ibu cukup di rumah saja, menyiapkan segala sesuatu seperti yang tadi kita sampaikan, ya. Dan ujian akan dilakukan pada tanggal 3 sampai tanggal 4. Nanti salah satu ya, 3 atau 4. Sedang pendaftaran akan ditutup tanggal 20 ya, 20 Juli. Sebelum ujian nanti akan dilakukan latihan ujian ya, tanggal 29, 30 ya, dan berikutnya ada saudara kalau belum jelas bisa kontak kita lagi sehingga saat ujian semua sudah siap. Silakan Bapak Dekan untuk bisa memperkenalkan prodi-prodi yang ada di Fakultas MIPA. Jadi bersama saya adalah Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Dr. Sony. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya hormati Pak Marzuki dan semua pemirsa yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan promosi pasca sarjana program Magister 11 Maret, Magister dan Doktor 11 Maret yang sekarang sedang dilangsungkan. Perkenalkan, nama saya Solihin Asad, saya Dekan Fakultas Teknik 11 Maret. Saya akan beberapa saat ke depan saya akan memberikan informasi bagaimana kami di Fakultas Teknik mengelola program pasca sarjana dan program pasca sarjana apa saja yang kami punya ya, baik untuk program master dan program doktoral. Saya mungkin bisa dibantu dimunculkan slide-nya, Bapak. Di kami di Fakultas Teknik 11 Maret ini mengelola ada 7 ya, program studi pasca sarjana. Dari 7 itu 5 diantaranya adalah program studi magister atau master ya. Ini sudah berlangsung sekitar 13 tahunan. Teknik sipil yang pertama 13 tahunan, kemudian arsitektur yang baru berumur sekitar
2 tahunan, kemudian teknik industri sekitar 6 tahunan, kemudian teknik kimia sudah sekitar 3 tahunan, dan teknik mesin kalau nggak salah sudah sekitar 11-12 tahun ya. Itu yang S2, jadi kami punya 5 program studi magister. Yang kalau Ibu dan Bapak lihat di sebelah kanannya ada angka 40, maksudnya kapasitasnya 40, arsitektur 30, teknik industri 40, teknik kimia 40, dan teknik mesin 40, jadi 40 mahasiswa ya, calon mahasiswa yang bisa kami terima. Kemudian ada 2 program studi doktoral, itu teknik sipil yang penerimanya sekitar 10 orang yang kami terima per tahun, dan juga teknik mesin. Dan ini sudah berlangsung sekitar 4 tahunan program S3 di doktoral kami, dan alhamdulillah juga sudah ada lulusannya. Dan tentu saja kami ingin program studi ini berjalan, karenanya tentu kami selalu menjaga mutunya dengan melalui program akreditasi. Sekarang ini semua program studi terakreditasi PT ya. Beberapa di antaranya itu sudah dapat A ya, sudah dapat A. Ada juga yang dapat B, jadi seperti itu, dan yang B kami berusaha terus tingkatkan untuk nanti bisa menjadi A. Dan selanjutnya kami untuk mengelola itu kami punya beberapa fasilitas ya, fasilitas gedung ya, ada 6 gedung yang bisa kita lihat di fakultas ini. Kami fungsikan semuanya supaya nanti semua mahasiswa bisa nyaman di dalamnya dan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dan tentu saja nanti ada berbagai fasilitas laboratorium untuk semua program studi, ini akan saling mendukung. Terus terang, laboratorium ini kami tidak terpisahkan antara S1, S2, atau S3. Jadi semuanya laboratorium itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman apakah S1, S2, dan S3, atau bahkan kami gunakan untuk membantu industri dalam mendukung program-program yang ada di industri, misalnya bantu pengetesan. Selain itu juga ada fasilitas pendukung yang lain, misalnya kami ada masjid, ada kantin, ada lapangan basket dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Ada fasilitas wifi. Kalau ini asrama mungkin lebih banyak digunakan oleh S1 yang di luar ya, dikelola UNS, dan juga toko buku yang dikelola UNS, dan perpustakaan yang sudah terpusat. Selanjutnya kami akan ceritakan bagaimana dan seperti apa kegiatan di pengelolaan program studi S2 dan S3 ya. Kegiatan utamanya itu bagi setiap mahasiswa adalah kuliah dan penelitian ya. Kuliah dan penelitian, ada sekian SKS ya, sekitar berapa? 30-an SKS ya, kalau nggak salah S2 ini 36-an. Kemudian beberapa bagian itu harus dilakukan kuliah dalam kelas. Kemudian nanti biasanya dalam menulis tesis itu ada penelitiannya, bisa dilakukan di lapangan, bisa juga dilakukan lewat literatur, atau bisa juga di laboratorium ya. Dan juga terutama juga untuk S3 yang kita tahu bahwa di samping ada kegiatan belajarnya beberapa SKS mata kuliah yang terkait, dan juga kayak statistika, merancang riset dan sebagainya, itu konsentrasi kuliahnya banyak, konsentrasi kegiatannya banyak di penelitian, disertasi, dan menulis. Nah, kalau kita lihat di slide di sebelah kanan, itu kita lihat bahwa teman-teman, terutama S3 ya, melakukan banyak yang dilakukan, ada seminar rutin, ada diskusi, kuliah tamu, workshop, pelatihan, dan yang harus juga adalah ikut dalam kegiatan international conference, bisa sebagai pembicara dan juga bisa sebagai peserta. Ini yang saya terutama S3. S2 juga kami minta syaratnya itu adalah nanti kalau lulus setidaknya ada satu presentasi yang dilakukan di international conference. S3 biasanya ada di jurnal internasional yang bereputasi dan juga ada di international conference. Dan ya biasanya kalau sambil jalan itu ada kadang-kadang ada turnya ya, bisa tur di project, bisa tur di tempat-tempat tertentu. Intinya mendukung kegiatan belajar S2 dan S3 ya. Kita bisa lihat beberapa slide-slide ini. Biasanya kuliah tamu, workshop itu adalah hal yang umum kami lakukan selain dari kegiatan kuliah dalam kelas. Jadi ini akan membuat suasana lebih variatif.
tidak membosankan karena pembicara-pembicara bisa ambil dari berbagai tempat ya. Bisa dari kampus dan luar negeri seperti ini Profesor Deden Rukmana ya. Beliau kalau nggak salah di Illinois sekarang juga jurusan di bidang bidang urban planning ya. Di Amerika Serikat, beliau juga kadang memberi kuliah di kami. Ada Pak Yusak di Norwegia ya. Kemudian beberapa dosen-dosen asing seperti Prof. Shed dari UTM Malaysia, kemudian ada Prof. Taiwan Ping dari Taiwan, dan ada Katarina dari Toulouse dan sebagainya. Banyak dari industri juga kami sering ajak supaya ini ikut memperkaya pengetahuan mahasiswa S2, S3, dan S1 juga kadang-kadang kami ikutkan. Bisa kita lihat slide berikutnya, misalnya ini kadang-kadang kami lakukan kuliah tamu bareng partner dengan UGM misalnya, seperti juga teman-teman arsitektur ini kan. Dan beberapa kegiatan lain, di slide-slide berikutnya kita bisa lihat kuliah tamu yang sering kita lakukan. Bahkan kuliah tamu ini, itu kita tidak lakukan cuma offline saja. Jadi kadang-kadang online. Perlu kami sampaikan, mungkin sekitar 1,5 tahun sebelum pandemi ini terjadi, kami beberapa perguruan tinggi, terutama di luar, misalnya di Amerika Serikat, kalau di slide ini, kami pas kuliah tamu dari Jerman, dari München, membahas tentang energi baru, infrastruktur untuk energi baru terbarukan, itu diberikan kuliah pagi-pagi dari Jerman, kemudian teman-teman ini ngumpul dalam satu ruang kelas. Kita waktu itu ya pakai fasilitas Zoom, Webex, jadi sekitar 1,5 tahun sebelum pandemi kan udah familiar dengan pola-pola seperti ini. Dan ini akan sangat memperkaya wawasan dari mahasiswa kita yang ada di sini. Tentu saja kegiatan-kegiatan penelitian dilakukan baik untuk S2 maupun S3 terutama, tentu kita harapkan nanti ada satu inovasi yang didapatkan. Jadi inovasi tentu saja dari penelitiannya ada inovasi yang ya kalau ukurannya itu kalau terpublish di jurnal internasional kan harusnya nilai kebaruannya lebih terakui ya, lebih terrekognisi ya. Karena itu kami ikuti aturan yang ada di UNS bahwa setiap mahasiswa S3 harus jurnal publish internasional dan juga harus presentasi di pertemuan ilmiah internasional. Demikian juga untuk S2 harus publish. Ini adalah contoh misalnya gambaran tentang di teknik sipil, konsentrasinya banyak di rehabilitasi, walaupun sekarang ini berkembang bukan cuma rehabilitasi bangunan, juga bicara tentang struktur, geoteknik, bicara tentang transportasi, keairan dan sebagainya banyak dilakukan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain adalah menghadiri kegiatan pertemuan ilmiah, berdiskusi dengan teman sendiri, menghadirkan para industriawan masuk ke kampus dan melakukan riset. Bisa dilihat di slide-slide berikutnya. Nah, ini contoh-contoh kuliah internasional dengan dosen ada Prof. Reinhardt dari MIT ya. Jadi kebetulan beliau datang di Solo, jadi dia memberikan kuliah tamu di sini. Yang dari Taiwan yang di sebelah kanan itu Dr. Lin Ping Yang, itu dia di Taiwan, kemudian mahasiswanya di sini, mahasiswanya lagi mengumpul dalam satu kelas, kemudian Dr. Liang Ping Yang itu di di Taiwan sana. Terus, nah ini pola-pola yang kita lakukan melibatkan mahasiswa di kegiatan konferensi internasional, kegiatan kolokvium, workshop dan sebagainya. Terus kegiatan riset di lapangan juga banyak hal yang kita lakukan. Terus lagi, nah ujung-ujungnya output penelitian kita tentu saja adalah publikasi ilmiah yang seharusnya dimunculkan di di tempat-tempat yang terhormat ya. Kalau kita di UNS 11 Maret ini di Scopus ya, itu menjadi standar untuk mau lulus S2, S3, setidaknya publikasinya terjadi Scopus ya. Jadi dan berbagai tempat yang lain. Dan lebih bagus lagi seandainya misalnya produk riset itu berupa prototipe atau bahkan menjadi produk komersil. Dan tentu saja ini menjadi kontribusi kita kepada masyarakat umum dalam rangka membuat masyarakat kita hidup lebih bagus. Silakan. Untuk mewadahi itu semua, karena kami punya banyak mahasiswa ya, baik
S2 dan S3, dan juga tentu saja S1 yang kualitasnya bagus-bagus. Kami punya pertemuan ilmiah yang rutin, ya. Seperti misalnya Seminar Nasional Pasca Sarjana Teknik Sipil, IDEC, Industrial Engineering Conference, ini kegiatan tingkat nasional, Konferensi Nasional Teknik Sipil, Seminar Sipil Week, Teknik Sipil, Mekafest untuk teknik mesin, Plano in Action untuk planologi, untuk PWK, Seminar Teknik Kimia. Ini adalah yang tingkat nasional yang kami lakukan rutin. Penyelenggaranya adalah Fakultas Teknik UNS, tentu saja dengan dukungan dari prodi-prodi yang berhubungan. Kemudian di sebelah kanan itu adalah kegiatan internasional conference juga yang kami lakukan rutin. Ada ICMISI, ya, itu gabungan antara prodi teknik industri, teknik mesin, dan teknik elektro dan teknik kimia yang kami lakukan setiap tahun. Ini sudah yang ke-6 kali tahun ini, dan kalau nggak salah nanti September itu adalah lewatnya online, presentasinya online, dan sudah banyak yang mendaftar dari berbagai tempat. Kemudian juga ada ISC RMCI yang teknik sipil yang sudah kita lakukan sekitar 12 tahun yang lalu, ini yang sudah yang kelima kalinya. Kemudian International Conference ICES Nano untuk nanoteknologi, kemudian ini kerjasama dengan OTHM Malaysia, kemudian ada ICCM dan kerjasama dengan partner dari Malaysia, yaitu dengan UTM dan UTM. Kemudian ada SENPAR, ini jaringan arsitektural yang bergerak beberapa negara. Kemudian ICOPS, International Conference on Planning Towards Sustainability, yang dimulai oleh teman-teman dari perencanaan wilayah kota. Nanti berikutnya tahun depan akan dilakukan di Johor, Malaysia. Ya. Jadi ini ruang-ruang yang kami siapkan untuk mahasiswa, jadi jangan khawatir, nanti mau presentasi di mana, kami banyak tempatnya, panggungnya banyak, jadi tidak perlu khawatir. Dan bahkan nanti mahasiswanya kami libatkan sebagai panitia. Ya. Ini adalah kerjasama internasional yang dilakukan Fakultas Teknik dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan S2, S3, dan juga bahkan S1. Ya. Ada sekitar 25 institusi, apakah itu universitas atau lembaga-lembaga khusus yang memang dominan adalah universitas yang kami kerjasamakan di sekitar 9 negara yang sudah yang terdapat di pertanyaan. Silakan. Nah, sebagai contoh ini adalah kegiatan exchange yang dilakukan oleh teman dari teknik industri, ya, dan juga teknik sipil di Taiwan. Kemudian teknik industri ini dengan UTM. Jadi ini mahasiswa S2. Mahasiswa S2 kami berangkatkan dua-duanya yang foto kiri kanan, baik di Taiwan maupun di UTM. Kami lakukan kegiatan exchange ini dalam rangka memperkaya wawasan mahasiswa, menambah keilmuan yang didapatkan dari UNS sendiri. Kemudian kita lihat di slide berikutnya bahwa kami juga punya program dual degree di tingkat S2 dan S3 untuk teknik sipil dan teknik mesin. Ya. Sekarang ini ada 3 mahasiswa di sana, itu yang Anda lihat di foto yang paling depan, sebelah kiri itu Mbak Rida Devi, itu dia dari teknik sipil, ya, teknik sipil menyelesaikan dual degree-nya di National Central University. Sekarang kalau ada masih ada Mas Joni yang S2 teknik sipil juga. Kemudian sekarang di sana itu ada Mas Heri, kegiatan S3 teknik sipil yang baru 4 bulan ini memulai kegiatan dual degree-nya. Jadi dengan program dual degree ini mahasiswa kita, walaupun dia daftar di UNS, nanti kalau dia mau ikut program dual degree dan memang memenuhi syarat, kami akan usulkan ke sana, nanti tidak perlu bayar, di sana dapat gratis. SPP Anda yang di sini nanti kami alokasikan untuk membiayai Anda di sana untuk dapatkan misalnya asrama dan sebagainya untuk membantu hidup Anda di sana. Jadi sangat ringan sebenarnya, ya. Jadi tergantung tinggal mahasiswanya mau saja apa tidak. Ya. Dan tentu saja dengan selagi belajar di luar negeri, mahasiswa akan dapat pengalaman lebih banyak. Syukur-syukur kalau ditawari profesornya untuk nyambung S3 di sana, atau bahkan kadang-kadang kalau pergaulannya semakin luas, nanti bisa dapat ngambil S3 di tempat lain. Nah ini kalau partner-partner dalam negeri kami yang kami kerjasamakan, yang juga banyak membantu di di kegiatan operasional kegiatan belajar kami baik S2, S3 maupun juga S1, ya.
Terus, silakan. Nah, kami tunggu Ibu dan Bapak semuanya, mahasiswa, calon-calon mahasiswa. Kami berharap Anda bisa gabung di Pasca Sarjana Fakultas Teknik UNS untuk nanti bisa menjadi salah satu dari sekitar 10.000 mahasiswa Fakultas Teknik yang sekarang sudah lulus, baik S1, S2 maupun S3 ya. Kalau S2 kami terus terang, mungkin sekarang alumninya sudah sekitar 80-an atau sekitar 100-an orang ya, 80 sampai 100-an orang, sementara yang harusnya lebih dari 100 ya, karena ada mesin, ada sipil, sekitar 200-an orang. Kemudian doktoralnya ini juga sudah ada lulusan, yang baru lulusan sebulan yang lalu, jadi nanti insya Allah Anda akan ikut menjadi bagian dari 10.000 alumni Fakultas Teknik. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Selamat bergabung, kami tunggu Anda semua di sini. Kita belajar bersama-sama untuk menjadikan kesempatan ini menjadi tempat untuk menggali ilmu, dan dengan ilmu kita insya Allah akan kita gunakan untuk berbakti ke negara dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan Fakultas Teknik, Pak Dr. Soledi. Jadi saya kira Bapak Ibu dan Saudara tahu, dan saya kira ini alasan mengapa UNS masuk dalam klaster 1 ya. Salah satu, jadi ada 13 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, saya kira yang oleh BISAPIDI masuk dalam klaster 1. Itu bukan tanpa alasan gitu ya. Jadi prestasi-prestasi yang banyak sekali saya kira jadi alasan untuk bisa masuk ke sana. Saudara-saudara, jadi tadi sudah Pak Dekan sampaikan ada banyak sekali, ada fasilitas, ada kurikulumnya juga Pak ya, dengan capaian-capaian, dan terakhir tadi ada masuk double degree, ya, jadi menarik sekali. Oke, jadi kita sambung aja lebih nyantai dengan tanya jawab Pak Dekan ya. Jadi silakan para pemirsa ya, ini yang tertarik untuk masuk sini. Kalau mungkin ada beberapa pertanyaan, silakan juga disampaikan lewat chat yang ada di bawah. Nanti kita sampaikan ke Pak Dekan. Sambil menunggu pertanyaan saudara-saudara, kita tanya dulu ke Pak Dekan. Pak Dekan, jadi prestasinya luar biasa ya. Layak, saya kira kita memang sangat pahami kita masuk dalam kelas 1 Pak. Kalau kuliah di fakultas itu mahal banget, mahal tidak Pak? Ya, menurut saya murah ya dibandingkan beberapa tempatnya, itu relatif, tapi saya bandingkan beberapa perguruan tinggi di sekitar kita lah ya. Untuk S2, S3 ya, S2, S3 kami itu harganya sekitar 6,5 juta sampai 7,5 juta. UKT maksudnya? UKT-nya. Dan itu bayar per 1 semester ya, makanya UKT-nya. Dan saya pikir kalau dihitung-hitung ya kali 4 semester lah ya, jadi harusnya masuk tidak terlalu. Coba bandingkan dengan perguruan tinggi tetangga, rasanya kita ya lebih rendah dibandingkan. Dan insya Allah kualitasnya juga tidak kalah, dan tadi bisa dilihat bahwa beberapa dari kami alumni jadi, dan ada fasilitas-fasilitas seperti dual degree yang kami bisa tawarkan ke mahasiswa. Kalau dia mau tertarik, kami akan promosikan ya. Untuk S3 itu UKT-nya kami angkanya sekitar 12,5 juta sampai 14 juta ya. 12,5 juta sampai 14 juta ya, per semester. Itu yang pembayarannya. Dan itu juga sama tadi ya, kalau yang tertarik untuk dual degree ya, yang tadi sudah ada programnya, itu adalah sipil, arsitektur, S2 dan S3 ke Taiwan, kami bisa promosikan ya, seperti sama dengan yang Mbak Rida tadi atau Mas Joni atau Mas Heri yang sudah di sana, kita bisa tawarkan. Kalau memang tertarik, kita akan promosikan. Dan kalau saya melihat juga ikut dual degree itu tidak ikut menambah biaya, karena dengan kerjasama yang kita punya, alhamdulillah
pertambahan itu mungkin ada, tapi tidak banyak, tidak banyak. Jadi biaya hidup juga insya Allah akan tercukupi. Solo itu murah Pak ya? Iya. Pak Dekan, jadi belajar di UNS Teknik Keadilan ya, jadi fasilitas yang luar biasa, dosen-dosen luar biasa. Jadi pakai dengan yang degree UNS pastinya sudah cukup ya. Namun kalau seandainya karena ada pertimbangan kita ingin punya pengalaman lebih gitu ya. Kalau seandainya kita ingin dari awal tuh mendaftar, saya ingin nanti bisa dapat double degree. Tipsnya gimana? Dari awal biar bisa mendapatkan itu. Ada tip-tip khusus nggak Pak? Kalau saya sederhana saja. Pertama niat dulu ya, Berarti niat dulu mau ikut kegiatan double degree. Dan kami terus terang berusaha lagi mencari celah ini untuk menambah jaringan. Jadi yang penting mau dulu, kemudian yang kedua adalah kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris ya. Dan kemampuan bahasa Inggris menurut saya mungkin tidak terlalu kalau ibaratnya itu TOEFL 500 lah ya. TOEFL 500 ya di daerah situ mungkin tidak terlalu memberikan IELTS terlalu tinggi, tapi intinya komunikasi bisa jalan dan itu bisa terpromosikan ya. Dan insya Allah itu akan terbuka ya. Jadi nanti setelah masuk dari kalau sudah dua itu saja, pertama mau, kedua mau diarahkan ke sana ya, mau diarahkan untuk program dual degree itu ada bahasa Inggrisnya siap. Nah itu kami biasanya sudah membangun komunikasi dengan partner bahwa akan ada calonan ini, nanti silakan semoga nanti semua berproses dan diterima. Biasanya sih diterima kalau kami usulkan ya. Saya baru saja terima email, ternyata ada juga dokter muda kita itu baru saja ternyata dapat beasiswa 2 tempat ya. Dari pemerintah Taiwan, saya ternyata baru saja terima itu dapat elite scholarship dari DND juga. Berarti luar biasa. Artinya kalau Anda bisa melakukan ini di sana, kesempatan itu, peluang beasiswa yang lain itu akan lebih terbuka ya. Itu sebagai satu juga. Dan terus terang kami lagi berupaya membuka peluang dual degree ini bisa lebih terbuka ya, kalau bisa untuk semua prodi. Kami lagi melakukan pembicaraan dengan NTWST ya, di Taiwan, di Taipei, dan juga dengan UTM Malaysia. Kalau ini bisa lancar, mudah-mudahan semua prodi bukan cuma sekedar mesin dan sipil bisa dilakukan. Tapi beberapa exchange juga bisa kami lakukan, bukan lewat dual degree seperti yang teknik industri tadi, ya dia di sana beberapa bulan. Nah, jadi untuk hal seperti itu kami bisa buka dengan beberapa perguruan tinggi. Jadi seperti itu tadi, intinya pertama dia mau, kedua bahasa Inggris yang cukup lah ya, cukup. Tidak terlalu, mungkin tidak keras 550, tapi 500 saya pikir cukup. Itu syaratnya. Terima kasih. Jadi pemirsa, saudara-saudara, saya kira jaringan yang telah dibuka di Politeknik baik Pak Dekan maupun para Bapak Ibu dosen di sana sudah cukup baik, sehingga pilihan ada pada kita. Ya, apakah kita akan tetap hanya di UNS? Saya kira UNS juga fasilitasnya, prosesnya sudah standarnya tinggi ya. Saya kira tidak dilakukan lagi. Yaitu pilihan kita. Ya, jadi saya kira tidak perlu ragu lagi ya kita memilih UNS ini. Pak Dekan, ada hal lain. Jadi kita sudah tadi membuat SOKT-nya, itu sekitar belasan tadi ya, belasan itu. Terus ketika kita melakukan riset Pak Dekan, pengalaman yang selama ini seperti apa Pak Dekan? Riset dan ini terkait sama biaya juga, kalau bisa dijelaskan. Ya, baik, itu memang di luar dari riset ya Pak, jadi memang harus ada. Jadi kalau misalnya seperti terutama S3 ya, kalau S2 biasanya banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan bagian dari riset dari yang dilakukan para dosen ya. Ya alhamdulillah saya lihat di Fakultas Teknik dosen-dosennya menghasilkan proyek riset juga cukup banyak. Jadi beberapa kadang-kadang ada dosen itu bisa membiayai 1-2 riset mahasiswa ya, riset mahasiswa. Jadi
apakah itu di teknik sipil, di teknik mesin, di teknik industri, teknik kimia, ya, teknik elektro, ya, sebagai contoh misalnya teknik elektro ya tahun ini ada dapat riset sekitar 2,5 miliar. Kemudian saya lihat teman teknik kimia kemarin itu ada yang mengajukan riset ke pertanian sekitar 1,5 miliar. Tapi beberapa yang lain-lain mungkin dengan harga yang lebih di bawah, misalnya ada yang 100 atau 1 juta ke bawah, yang masih banyak. Jadi itu biasanya bisa tercantol ke situ. Dan kedua, bisa juga penelitian itu bisa dilakukan oleh mahasiswa sendiri, dan mungkin mudah-mudahan dengan biaya yang tidak terlalu besar. Ya. Kemudian yang kalau tidak salah juga ada skema-skema misalnya yang bisa didapatkan lewat LPPN, misalnya riset doktoral ya. Riset doktoral bisa juga dilakukan seperti itu. Intinya kalau saya lihat bagaimana membangun semangat untuk melakukan riset ini dikomunikasikan dengan pembimbingnya. Biasanya kalau dapat pembimbing yang bagus ya kita beruntung mungkin tidak keluar uang, tapi semuanya bisa berjalan. Bahkan saya melihat ada 1-2 dosen yang mampu membiayai mahasiswa SPP-nya, karena kebetulan ini mungkin biasanya terutama untuk mahasiswa S2 yang diterima itu dari S1-nya UNS ya. Lihat kualitasnya sudah bagus, diberikan beasiswa ke mahasiswanya. Saya melihat ada 1-2 dosen yang melakukan itu. Kemudian dibiayai lagi untuk biaya hidupnya, termasuk risetnya di jalan. Dan mahasiswa itu juga mendukung riset dosen. Nah ini artinya dua pihak saling dapat keuntungan ya, dapat keuntungan dan saling memaksimalkan potensi. Dosen punya akses mendapatkan riset proyek riset, mahasiswa punya kemampuan membantu dosen, dan juga nanti tuntutan untuk publikasi segala macam itu bisa dipenuhi dari proyek-proyek dosen. Ya ada beberapa saya melihat seperti itu. Jadi banyak sebenarnya peluang-peluang untuk itu, untuk bisa kegiatan risetnya ini. Memang kalau kita terutama untuk S3 ya, S3 karena riset ini menjadi ibaratnya itu intinya ada di situ. Nah biasanya kalau kami wawancara biasanya suka tanya bagaimana pembiayaan kesiapan Anda, kemudian bagaimana dengan riset Anda. Kalau misalnya institusinya siap membantu, walaupun sebenarnya ada peluang-peluang dirinya sendiri bisa mendukung, itu menjadi nilai plus buat pewawancara. Bahwa misalnya kalau mahasiswanya itu saya dari universitas misalnya di di kota lain, misalnya di Jogja atau di universitas di swasta di tempat lain, universitasnya siap membantu untuk riset ini dan sudah rektor saya komitmen, itu adalah nilai plus buat kami pada saat wawancara. Artinya apa? Perguruan tinggi yang memutus dia atau lembaga yang memutus sudah punya komitmen untuk membiayai riset si mahasiswa tersebut, dan itu biasanya peluangnya cukup besar untuk kami terima ya. Jadi urusan pembiayaan ini silakan dicoba dimainkan di semua peluang, di semua semakin banyak peluangnya itu semakin bagus buat kami. Terima kasih Pak Dekan. Intinya selain ada skema mungkin perencanaan penelitian dari mahasiswa itu sebenarnya dari UNS sendiri juga cukup terbuka ya Pak ya. Jadi selain para dosen-dosen yang memang banyak sekali di UNS kan berapa persen Pak ya dana UNS yang ditujukan banyak sekali Pak ya, untuk sehingga tiap dosen UNS itu hampir semua itu dapat dana riset yang cukup besar, sehingga itu jadi pertimbangan juga nanti kalau misalkan mau S3 bisa pilih dosen mana yang kira-kira aktif ya Pak ya, kita insert itu. Jadi saya kira itu tidak ada masalah. Berikutnya Pak. Kalau kebetulan di monitor itu saya lihat ada kaprodi juga. Kalau saya bisa memberikan tambahan, mungkin Bapak Ibu Kaprodi yang bisa memberikan argumen mengenai pembiayaan riset ini, mungkin bisa memberikan tambahan. Saya lihat ada Prof. Stefanus Kristiawan, ada Pak Eko Pujianto ya. Silakan Bapak Ibu Kaprodi mungkin bisa
memberikan mungkin penjelasan tambahan untuk Pak Dika sesuai dengan prodinya masing-masing. Silakan. Prof. Steph masih monitor? Baik, mungkin Masih. Pak Triyono dan Prof. Steph. Ya. Monggo, Prof. Stefanus Kristiawan atau Pak Prof. Triyono. Monggo, Prof. Duluan. Ya. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya, Prof. Sudah? Belum, Manu? Suaranya sudah di-fix kan? Suaranya perlu di-unmute dulu. Tes. Sudah? Halo? Assalamualaikum? Assalamualaikum? Belum, Prof. Belum bisa. Belum bisa? Suaranya. Oh, sebentar. Saya tak keluar dulu. Bisa di-unmute, Prof. Triyono. Iya. Belum bisa, Mas. Skip dulu aja. Mohon maaf karena ada masalah teknis, jadi kita pindah ke Prof. Stefanus Kristiawan dulu. Prof. Halo. Iya Pak, gimana? Silakan, Prof. Biar riset mungkin bisa diberi komentar. Tentang riset ya. Iya, pembiayaan. Oke, dalam pembiayaan riset, kalau mahasiswa itu riset disertasinya itu menjadi bagian dari riset dosen, biasanya dari dosen itu yang akan membiayai keseluruhan, ya, dari mulai biaya-biaya untuk material sampai biaya pengujian, juga termasuk biaya publikasi. Dan biasanya dosen mendapatkan dana untuk penelitian itu melalui bermacam-macam skim, tapi yang secara langsung relevan dengan pendidikan S3 biasanya adalah hibah doktor, gitu ya. Jadi selama ini mahasiswa di bawah bimbingan saya semuanya kebetulan tercover dengan penelitiannya melalui hibah-hibah tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Di Prof. Triyono mungkin sudah bisa ya? Tes sudah ya Pak Teng? Oh, sudah. Halo? Sudah ya? Suaranya sudah ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Dekan. Ya. Mungkin hampir sama seperti yang disampaikan Prof. Step tadi. Kalau di mesin itu hampir semuanya juga di-cover untuk dana-dana risetnya dan juga dana publikasinya dari dosen-dosen pembimbing. Kemudian kalau karena di teknik mesin ini belum terakreditasi minimal B, sehingga untuk komponen beasiswa ini belum bisa kita ajukan ke LPDP, sehingga masih untuk biaya SPP masih sendiri. Tapi kalau untuk pembimbingnya, sehingga mereka dapat hibah-hibah itu kemudian digunakan untuk mengcover semua biaya riset dan publikasi dari mahasiswanya. Itu saja Pak Dekan mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Triyono dan tadi Prof. Iwan. Jadi intinya banyak sekali peluang
kita bisa kuliah di fakultas teknik ini dengan biaya riset langsung itu dosen yang menanggung. Nah, nanti kita harus pintar-pintar ini. Jadi saya kira dengan keaktifan para dosen di fakultas teknik ini, kita mungkin nggak perlu khawatir masalah apa nanti biaya riset. Nah, ya. Nah, jadi kita hanya mikir masalah UKT tadi ya, saya kira tidak terlalu mahal. Syukur nanti kalau bisa dari awalnya jangan dulu ya cari-cari dosen dulu. Tapi jelas biaya riset yang cukup besar itu dari para dosen-dosen itu sudah mungkin sebagian besar nanti bisa mengcover itu. Kita perhatikan ya. Nah, gitu. Ada mungkin hal lain perhatikan yang perlu sampaikan kepada calon mahasiswa sehingga memang fakultas teknik itu layak dipertimbangkan sebagai tujuan utama untuk studi S2 atau S3. Intinya kuatkan niatnya saja untuk teman-teman yang mau bergabung sebagai mahasiswa S2 atau S3 di Fakultas Teknik UNS. Jadi kami punya sumber daya manusia yang bagus dan orangnya bagus-bagus. Tadi sudah disampaikan juga bahwa sebagian riset itu bisa didanai oleh dosen. Itu peluang yang sangat besar. Belum program-program yang lain, ada program misalnya exchange, ada program 2 degree yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak kalah misalnya berbagai perguruan tinggi dengan besar UNS ini. Kalau misalnya Anda tidak terlalu jauh dari Solo ya, silakan di UNS. Nanti akan dari sini Anda akan melihat kesempatan-kesempatan itu akan menjadi semakin besar dan insya Allah akan membantu Anda untuk meraih target-target Anda ke depan setelah pendidikan S2 dan S3. Itu saya pikir. Terima kasih Bapak Bidang Teknik, Bapak Dr. Solihin ya. Bapak sekalian dan saudara di manapun kita berada, para calon mahasiswa UNS, terutama yang akan tertarik untuk mempertimbangkan untuk daftar di Fakultas Teknik. Tadi sudah dari Pak Dekan dan juga dari para Bapak Prodi sudah sampaikan banyak hal ya. Tadi termasuk tadi yang biasanya dipertimbangkan oleh biaya ya. Saya kira sudah jelas ya. UKT-nya murah, peluang untuk biaya penelitian itu juga di cover dosen juga sangat mudah gitu. Jadi saya kira itu ya, saya tekankan lagi kembali ke awal bahwa kita masih akan membuka pendaftaran hingga tanggal 20 Juli. Ya, pendaftaran semua secara online. Ujian akan dilakukan secara online juga, cukup dari rumah saja. Itu pada tanggal 3 atau 4 Agustus. Ya, tolong Bapak Ibu tinggal mengikuti saja protokol yang telah kami buat. Tadi videonya sudah ada. Silakan sekarang buka laman SBMP, bergegas untuk melakukan pendaftaran. Insya Allah kita tidak salah alamat. Ya, UNS adalah salah satu perguruan tinggi terbaik yang masuk dalam klaster 13. Klaster apa? Klaster 1. Saya kira pengakuan ini di dalamnya mengandung banyak hal, proses yang tidak dapat kita lakukan, jaringan dan sebagainya. Ya, jadi saya kira silakan buka UNS dan mulai melakukan pendaftaran. Bila ada masalah, silakan kontak SBMP UNS. Terima kasih Pak Dekan, terima kasih Bapak Ibu Kaprodi dan para calon mahasiswa UNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.